Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Polahi di Gorontalo memang banyak versinya. Kisah tentang Polahi dikenal layaknya dongeng yang menghiasi kehidupan sosial masyarakat. Sampai saat ini, banyak masyarakat di Gorontalo yang samar dengan sepak terjang suku terasing tersebut. Bahkan, tidak sedikit warga yang masih percaya bahwa Polahi memiliki kelebihan supranatural. Apakah itu benar? Salah satu hal unik lainnya tentang kehidupan Polahi adalah kebiasaan inses atau kawin sedarah. Konon, mereka masih mengawini saudara sendiri dalam berketurunan. Dalam video kali ini, Tipa Palio menyajikan beberapa fakta tentang kehidupan suku Polahi di kawasan hutan Humuhulo, Pegunungan Boliohuto. Fakta yang disajikan dalam video ini adalah hasil penelusuran yang dilakukan pada tahun 2017 silam. Memang sudah agak lama, tetapi setidaknya masih mewakili kondisi terkini suku Polahi yang masih bertahan. Data yang disajikan ini berasal dari penuturan Mama Tanio atau yang akrab disapa Naana, seorang tetua suku Polahi di komunitas mereka yang mendiami Pegunungan Boliohuto. Beberapa hal yang terkuak antara lain tentang taksiran tahun berapa tetua Polahi, yakni Bapu Abuna dan Nenek Abida masuk hutan dan menjadi Polahi. Belum ada kepastian kapan persisnya pertama kali Polahi masuk hutan. Hal itu karena para Polahi tidak mengetahui tahun berapa mereka mulai menjadi Polahi. Jangankan bilangan tahun, bahkan umur mereka sendiri, mereka tidak mengetahui persis, sedikit buntu untuk bisa menaksir kapan pertama kali mereka masuk hutan. Berbagai versi cerita yang ada menyebutkan hal yang berbeda. Ada yang menyebutkan, Polahi mulai masuk hutan sekitar tahun 1950-an. Ada pula sumber lain yang menyebut, jika Polahi masuk hutan lebih awal dari prediksi pertama. Salah satu cara paling sederhana mengurai teka-teki ini adalah dengan mengurai usia generasi Polahi tertua saat ini dan mengetahui lebih lengkap silsilah keturunan mereka. Meskipun cara ini belum diketahui pasti keakuratannya, minimal kita bisa mengukur kapan pertama kali mereka lari ke hutan. Babuta, sang kepala suku Polahi saat ini, bahkan mengaku menyerah saat ditanyai hal ini. Babuta menyerahkan jawabannya kepada Mama Tanio, seorang wanita Polahi yang dituakan dan mengetahui lebih lengkap silsilah keturunan mereka. Selain Mama Tanio, sebenarnya masih ada tetua lainnya yang seangkatan dengannya, seperti Bakiki Mani dan Nakiki atau Lonunga. Namun sepasang Polahi ini telah terpisah dan hidup di kawasan hutan rimba dengan akses masuk desa Mohiolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Mama Tanio menuturkan, asal-usul dari seluruh Polahi yang mendiami kawasan Boliohuto adalah keturunan dari Bapu Abuna dan Nenek Abida. Seperti diketahui, alasan mengapa Bapu Abuna dan Nenek Abida lari ke hutan juga beragam. Ada yang menyebutkan jika Bapu Abuna merasa trauma karena melihat sendiri ayah kandungnya dibunuh. Namun, ada versi lain yang diceritakan oleh Mama Tanio. Ti Bapu Abuna, Woli, Nenek Abida, Olahi Mondo Kambungu, Sababu Mahlolohu, Lo Pamarenda, Sababu Loha Mazakati, Lo Taudea. Artinya, Bapu atau kakek Abuna bersama Nenek Abida melarikan diri dari kampung dan masuk ke hutan karena menjadi buron pemerintah. Hal itu karena Bapu Abuna ketahuan mengambil zakat milik pembesar. Seperti diketahui, kata Polahi adalah kata dalam bahasa Gorontalo yang berarti pelarian. Dan para Polahi adalah orang-orang pelarian yang masuk ke hutan dan memilih menetap di hutan. Berdasarkan penuturan Mama Tanio, dalam pelariannya tersebut, Bapu Abuna memboyong istrinya, yakni Nenek Abida, dan seorang putra mereka yang masih bayi, bernama Madi. Selain itu,
Bapu Abuna dan Nenek Abida juga ikut memboyong dua anak angkat mereka yang berusia balita, masing-masing Suka dan Amia. Saat berada di hutan, keturunan Bapu Abuna dan Nenek Abida mulai berkembang. Selain bayi Madi yang telah diboyong dari Panipi, saat pelarian mereka di tengah belantara, Abida sempat beberapa kali melahirkan. Sayangnya, Mama Tanio tidak mengingat semua anak dari Bapu Abuna dan Nenek Abida. Dalam penuturannya, Mama Tanio hanya mengingat beberapa nama yang masih diketahui silsilah keturunannya hingga saat ini, antara lain Madi, Teno, Utaya, Muhide, dan Toloi. Seperti yang dipaparkan sebelumnya saat melarikan diri ke hutan, Bapu Abuna dan Nenek Abida juga memboyong dua anak angkat, yakni Dula dan Amia. Dalam perkembangan selanjutnya setelah Amia beranjak dewasa, gadis itu kemudian ikut dikawini pula oleh Bapu Abuna, ayah angkatnya sendiri, hingga melahirkan beberapa anak, yakni Atia, Alima, Yani, Naji, Malia, dan Unani. Anak-anak dari Bapu Abuna bersama Nenek Abida, serta Bapu Abuna dan Amia ini yang kemudian menjadi generasi kedua suku Polahi di Bolio Huto. Dari sini pula kemudian menjadi awal terjadinya tradisi kawin sedarah atau inses di kalangan suku Polahi. Selanjutnya, Dula yang merupakan putra angkat dari Bapu Abuna dan Nenek Abida. Setelah dewasa, Dula mengawini Teno yang merupakan putri kedua dari Bapu Abuna dan Nenek Abida. Perkawinan saudara angkat ini melahirkan 10 anak, 5 diantaranya meninggal saat remaja. Sementara 5 anak lainnya hidup dan berkeluarga, bahkan saling mengawini. Kelima anak tersebut adalah Antu Hingo, atau Tanio atau Naana yang menjadi narasumber yang menuturkan silsilah ini. Anak selanjutnya adalah Baba Manio, yang kemudian menjadi kepala suku Polahi selanjutnya setelah Bapu Abuna wafat. Baba Manio sendiri cukup dikenal di kalangan masyarakat umum, namun sayang, Baba Manio juga saat ini telah wafat. Anak selanjutnya adalah Baki Kimani, disusul kemudian oleh Lonunga dan Hasima. Generasi ini menjadi generasi ketiga suku Polahi. Selanjutnya, kita akan menelisik lebih dalam tentang silsilah keturunan dari generasi ketiga suku Polahi ini. Pada generasi ketiga ini, tradisi inses semakin kental di kalangan mereka. Dari penuturan Mama Tanio, perkawinan sedarah di kalangan generasi ketiga suku Polahi diawali oleh Baba Manio yang mengawini saudara perempuan ayahnya, yakni Utaya. Dari perkawinan itu, lahir 2 orang anak, yaitu Lamusu dan Boji-Boji. Kedua Polahi ini, kata Mama Tanio, sempat mengasingkan diri dari keluarga mereka dan dikabarkan telah wafat. Setelah mengawini Utaya, Baba Manio kemudian mengawini pula saudara kandungnya yakni Mama Tanio, sang penutur kisah ini. Perkawinan tersebut melahirkan 3 orang anak, yakni Halimu yang telah wafat, kemudian Laya yang menjadi wakil kepala suku Polahi saat ini, dan Babuta yang kini menjadi kepala suku Polahi. Kemudian Baba Manio mengawini pula saudara perempuan lainnya yakni Antu Hingo atau Hasima dan melahirkan 2 anak yakni Anio yang kini menjadi istri Babuta dan Katili yang diketahui telah wafat. Baba Manio juga ikut mengawini pula adik perempuannya yakni Lonunga dan melahirkan seorang putri bernama Risna. Ironisnya, usai dikawini oleh Baba Manio, saudara perempuan mereka itu kemudian dikawini oleh Baki Kimani yang merupakan kakak kandung Baba Manio. Baki Kimani pertama mengawini Antu Hingo atau Hasima dan melahirkan 3 anak masing-masing bernama Halia, Hasima, dan Anihula. Tradisi inses yang kental mewarnai generasi ketiga Polahi ini, kemudian menurunkan generasi keempat mereka. Masih tentang Baki Kimani, setelah mengawini Hasima, Baki Kimani lalu mengawini pula Lonunga dan memboyong istrinya tersebut ke wilayah hutan Tumba hingga terpisah dari komunitas Polahi lainnya.
Tradisi incest terus berlangsung hingga di generasi keempat suku Polahi dan menghadirkan silsilah yang semakin rumit hingga ke generasi kelima yang menjadi generasi termuda Polahi saat ini. Meski semakin rumit, tapi kita coba telusuri lagi dengan kembali ke silsilah utama. Madi, yang merupakan anak dari Bapu Abuna dan Nenek Abida, selanjutnya menikahi saudara tirinya yang bernama Atia, yang tidak lain adalah anak dari Bapu Abuna dari anak angkatnya bernama Amia. Perkawinan antara Madi dengan Atia melahirkan banyak anak antara lain Rabia, Walila, Pidilo, Rafia, Nulila, Kululu, Puti, Lawuti, Poliama, Halima, dan Iyo-iyo. Dari garis keturunan Madi ini pula terjadi lagi incest antara Rabia dan Walila dan melahirkan dua Polahi fenomenal, yakni Tahilu dan Tayabu, yang konon dikenal memiliki kemampuan supranatural. Saat ditanya soal cerita supranatural yang dimiliki dua Polahi itu, Mama Tanio mengaku tidak mengetahui persis. Otawalati ya, Tio kapala anggi donggo kiki o. Wau, ma, lauti wiwi tutuwau. Demikian kata Mama Tanio dalam bahasa Gorontalo, yang jika diindonesiakan adalah, yang saya ketahui. Dia sangat nakal sewaktu masih kecil dan sudah memisahkan diri dari kami. Lalu bagaimana dengan taksiran? Kapan pertama kali Polahi masuk hutan? Hal ini masih sangat simpang siur, seperti diutarakan di awal bahwa tidak ada satupun Polahi yang mengetahui bilangan tahun kapan mereka menjadi Polahi. Tapi mari kita coba mengurainya dengan perakiraan yang sangat sederhana. Kita akan mencari sebuah gambaran dengan berdasarkan silsilah generasi Polahi dan memperkirakan berapa usia Polahi tertua yang masih hidup saat ini. Dan Mama Tanio adalah salah satu Polahi tertua yang ada dan berasal dari generasi ketiga suku Polahi. Jika ditaksir, usia Mama Tanio saat ini berada di kisaran 60-70 tahun. Jika Mama Tanio merupakan generasi ketiga suku Polahi, maka kita bisa menarik hitungan mundur dari generasi kedua hingga ke generasi pertama Polahi. Dari perakiraan ini, dapat ditarik perkiraan angka 30-40 tahun yang menjadi selang waktu sebelum kelahiran generasi ketiga. Jika selang waktu itu ditambahkan dengan perkiraan usia Polahi tertua yang berasal dari generasi ketiga Polahi, maka akan diperoleh rentang waktu antara 100 hingga 110 tahun dari saat ini. Dari perakiraan sederhana ini, dapat diambil gambaran bahwa Bapu Abuna dan Nenek Abida pertama kali masuk hutan sekitar tahun 1910 hingga 1920-an atau berada di sekitaran itu. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah perakiraan yang jauh dari kemungkinan. Setidaknya mungkin ada tokoh adat dan tokoh sejarah di Gorontalo yang mengetahuinya lebih rinci. Di akhir video ini, akan disajikan ringkasan silsilah garis keturunan Polahi dari generasi pertama hingga generasi kelima. Dan pada video selanjutnya, Ti Papa Leo akan menguraikan tentang bagaimana kriteria pemilihan pemimpin di kalangan suku Polahi. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, tekan tanda lonceng, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menambah hazanah kebangsaan bagi para sahabat budiman sekalian, bahwa bangsa kita kaya akan budaya yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton, salam ramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gorontalo.